Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan sahabatnya nanti di yaumil kiamat. Ibu bapak jamaah masjid Tauhid, untuk kajian subuh pada pagi hari ini insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Safung Munir. Untuk itu pada beliau kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua masih bisa menghirup udara. Di hari ini hari Jumat tanggal 7 Juni 7 Juni dengan sehat, dengan dibuktikan kita semua bisa berangkat ke masjid ini untuk sholat subuh berjamaah. Semoga hari ini hari yang lebih baik dari hari kemarin, dan hari ini semoga lebih berkah dari hari kemarin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga Allah limpahkan dan curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmatullah, mohon izin mengambil sedikit waktu zikir subuh hari Jumat ini untuk kita sama-sama tadarus mengkaji ayat-ayat Allah. Semoga ini pahalanya juga sama dengan kita berzikir setelah sholat. Semoga dengan kita mengkaji ayat-ayat Allah, semoga kita bisa mendapat keberkahan dari ayat yang kita pelajari dan kita baca pada pagi hari. Hari ini kita akan mengkaji ayat sebenarnya menyambung apa yang disampaikan oleh Ustaz Sultan di hari Selasa kemarin terkait dengan kurban. Hari ini saya akan menyampaikan sedikit di waktu yang singkat ini tentang ayat yang menjadi dalil, salah satu dalil tentang perintah berkorban yang kemarin disampaikan oleh Ustaz Sultan. Itu menjadi atau merupakan ayat favorit kita bersama. Apapun imamnya ketika membaca ayat ini pasti jamaah gembira dan senang. Saya yakin, aku yakin tidak ada yang senang ketika imamnya membaca ayat ini, surat ini, yaitu surat Al-Kautsar, ayat yang termasuk surat yang terpendek, surat ke-108 dalam Al-Quran, yang merupakan surat Makkiyah yang turun di Mekah. Yang hakul yakin juga jamaah semua pasti hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat ini turun di saat Nabi itu berpapasan dengan sahabat Quraisy yang menjadi musuh Nabi, yang namanya Al-As bin Wa'il. Papasan di depan masjid, ngobrol sejenak, kemudian masuk. Nabi mau keluar, Al-As bin Wa'il masuk. Kemudian ketika masuk ke dalam, ketemu teman-temannya yang jahiliyah. Sopo siapa itu? Gak usah
abtar. Abtar itu ungkapan orang jahiliyah dulu untuk menyebut seorang laki-laki yang sudah habis mandul, setelah dia keturunan, yang nanti setelah dia mati pokoknya rambut ceritanya entek. Itu namanya abtar. Maka kemudian turunlah ayat ini. Turun ketika itu saat ayat ini turun, wahyu ini turun, Nabi itu menerimanya sambil berat, sampai setengah pingsan. Ketika siuman, beliau langsung tersenyum. Sehingga sahabat yang saat itu berada di sekitar Nabi bertanya, Kanjeng Nabi, kok jenengan tiba-tiba wungu terus senyum? Ya, saya senang karena saya mendapat wahyu yang menjadi kabar gembira bagi saya dan kita semuanya. Jadi ayat ini turun itu untuk membantah isu hoak yang tersebar bahwa Nabi itu abtar. Sekaligus juga ayat ini turun untuk memberi kabar gembira kepada Nabi dan kita semua. Tahukah kalian apa ayat itu? Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sebelum kita mengkaji tafsir ayat ini, nanti saya akan mengambil salah satu tafsir di antara puluhan tafsir itu. Saya mengambil tafsir Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Imam As-Sa'di, atau sering disingkat atau sering dikenal tafsir As-Sa'di. Karena saya ambil yang paling ringkas, yang mulai itu rata-rata panjang. Tapi sebelum kita membahas itu, saya ingin menyinggung sedikit tentang tajwid yang ada di ayat ini. Inna a'tainakal kautsar. Nah, yang pertama itu 3 kali lipat lebih panjang daripada nah yang kedua. Inna a'tainakal kautsar. Kenapa? Karena nah yang pertama itu ada mad wajib, mad jaiz, munfasil. Jadi kalau kita baca inna yang pertama dipanjangkan, lebih panjang dari inna atau nah yang kedua. Inna a'tainakal kautsar. Sa pakai sa, jangan pakai sa, karena nanti artinya berbeda. Kautsar itu artinya nanti kautsar yang kita akan bahas nanti. Kalau dibaca kautsar pakai s, itu nanti artinya menjadi pecah belah. Jadi kayak warung toko gelas dan sebagainya nanti pecah belah. Inna a'tayna kal kautsar pakai sa. Fasholli li rabbika wanhar pakai ha, lebih halus, lebih bersih dibanding dengan ha. Kalau ha itu dari dalam perut, kalau ha itu lebih di kerongkongan. Wanhar, karena wanhar itu artinya berkorban. Kalau wanhar itu artinya adus nengkari, kan jauh berbeda. Maka makharijul huruf itu perlu dan harus tepat biar arti dan makna tidak berubah. Inna syani'aka huwal abtar. Itu pakai ada panggilan abtar. Itu saja. Baik, kita masuk ke tafsir karena waktu kita singkat. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini yang berbunyi Inna a'tainakal kautsar. Apa makna? Inna, sesungguhnya kami Allah, a'taina, kami menurunkan, memberikan kepada yang Muhammad al-kautsar. Apa itu al-kautsar? Dalam salah satu tafsir, dalam tafsir As-Sa'di dikatakan al-kautsar adalah al-khair wal fadlu al-ghazir. Ini makna yang pertama. Bahwa yang maksud dengan al-kautsar adalah kebaikan, rahmat, keberkahan yang berlimpah. Maka ayat ini juga tidak hanya berlaku untuk Nabi, berlaku untuk Nabi dan selesai. Tapi ayat ini tidak berlaku untuk kita semua. Bahwa inna a'tainakal kautsar. Sebenarnya kami turunkan kepadamu, kepada kita semua al-kautsar, nikmat yang berlimpah. Sampai Allah katakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dia kata dalam menghitung nikmat Allah sampai kapanpun la tuhsuha. Sampai dia andai kata
seluruh pohon di dunia ini sebagai tinta atau penanya, laut sebagai tintanya, belum habis kita untuk mencatat nikmat-nikmat Allah. Makna yang kedua dari Al-Kautsar adalah bahwa Allah memberi kabar gembira kepada Nabi dan kita bahwa nanti Nabi itu diberi keistimewaan namanya Kautsar. Kautsar itu dalam tafsir itu diartikan sungai, ada diartikan telaga. Ya, kalau dalam tafsir As-Sa'di itu dikatakan yang tauluhu syahrun wa arduhu syahrun, yang panjangnya itu sebulan, lebarnya sebulan, yang lama. Kebayang boten? Boten kebayang. Belum lagi itu, ma'uhu asyaddu biyadan minal laban. Airnya itu lebih putih dari air susu. Coba kebayang boten? Wa ahla minal asal, dan lebih manis dari madu. Madu sudah manis. Apa yang lebih nikmat dan lebih manis dari aniyatuhu kanujumis sama wa kathratuha istinaratuha, dan gayungnya, minumnya itu seperti bintang di langit, banyak sekali yang bersinar. Berarti gelasnya itu luar biasa. Man syaraba minhu syurbatan lam yadma' ba'daha abadan. Siapapun yang nanti minum dari air itu hanya segelas saja, lam yadma', tidak akan haus abadan, sampai kapanpun abadan. Itu keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi. Dikasih telaga yang nanti umatnya akan minum dari telaga. Dan kabar gembira buat kita bahwa di samping Allah memberikan nikmat yang begitu banyak, Allah nanti akan memberikan kesempatan dan berkah kepada kita. Nanti kita akan bisa minum air itu andai kata kita ittiba Rasul, masuk ke dalam surga. Percaya Allah benar ini terkait dengan iman kepada hari akhir. Maka Al-Kautsar itu maknanya adalah nikmat yang banyak, dan adalah kita diberi kabar gembira bahwa kita nanti akan diberi kesempatan untuk minum yang telaga yang luasnya itu sebulan, panjangnya sebulan, airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan sekali minum itu tidak akan haus selamanya. Itu Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Karena itulah kata Allah sudah memberikan kabar gembira dan kenikmatan itu. Fasholli, Allah perintahkan kepada Nabi dan kita semua, fasholli, sholatlah, wanhar, dan berkorbanlah. Wanhar ini banyak ulama tafsir menjelaskan adalah hari Nahar besok tanggal 17 hari Senin depan. Tapi juga bisa dimaknai wanhar, kita harus rela berkorban. Sholat, kenapa sholat? Karena Allah ingin melihat. Sholat itu menjadikan satu-satunya barometer untuk melihat sejauh mana ketaatan kita kepada Allah setiap hari. Andai kata kon poso bendino, hakul yakin ramus kuat. Kon zakat bendino, ramus kuat. Sedekah bendino, gue mikir. Kan Allah hanya minta satu, butuh biaya, mau kon sholat 5 waktu setiap hari. Allah ingin lihat sejauh mana ketaatan kita kepada Allah dengan sholat. Wanhar, dan berkorban. Dan Allah yang melihat dalam setahun, Allah yang melihat sekali saja sebesar apa kerelaan kita untuk mengeluarkan harta sebesar 3.500.000 atau 3.250.000 atau 3.300.000 atau 3 juta. Paling murah wedhus saiki 2,5 juta. Setahun sekali. Itu kalau berkorban. Kalau kita mau berkorban tiap hari, tiap bulan, bisa dengan bersedekah. Tapi Allah hanya tidak sekali setahun, tak delok isyarat wis setahun. Macung. Maka dia 2,5 juta atau 3 juta maksimal untuk iuran korban atau beli hewan korban. Karena sholat itu menjadi tatadhammanul khudu' fil qalbi wal jawarih.
An-Nahr itu adalah taqarrub ilallah bi afdhali ma 'inda al-'abdi minan akhir. Wasilah yang paling dekat, yang paling utama untuk melihat sejauh mana kerelaan kita untuk berusaha dari harta kita dalam rangka taqarrub ilallah. Maka korban artinya taqarrub ilallah. Kita berkorban dalam rangka taqarrub ilallah. Maka orang berkorban itu ya untuk Allah. Prinsipnya untuk Allah. Hewan yang kita korbankan nanti di masjid ini itu lillah. Itu prinsip yang harus kita pegang. Jadi ketika nanti hewan korban yang disembelih di sini kok dibagikan belum cukup sehingga jatah kita harus kita bagikan untuk orang lain, kita harus ikhlas. Orang malah emosi panitia untuk jatah. Kalau kita masih marah kalau kita tidak dapat jatah hewan korban, jatah kita, berarti kita belum lillah. Berarti kita korban niatnya menggolek daging. Kalau kita mau golek daging, rasa korban, tuku. Itu yang harus kita pahami. Karena korban adalah taqarrub ilallah, untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Pokoknya nanti ketika sebelah serahkan panitia, pembagian serahkan panitia, kita dapat alhamdulillah, enggak dapat alhamdulillah. Sehingga ketika niat itu sudah tertanam dalam diri kita, ketika korban kita terus lillah, ikhlas, tidak ada yang bersulah apapun, itu alhamdulillah, itu alhamdulillah. Apa yang kita berikan itu manfaat bagi orang lain. Maka kalau nanti kita yang berkorban, isyarat hati nesu Rasulullah sudah sadarkan diri kita, pahamkan pada diri kita masing-masing bahwa ketika kita berkorban adalah taqarrub ilallah. Inna syani'aka huwal abtar. Ayat terakhir. Inna sesungguhnya syani'aka, keadaan orang yang membencimu, orang yang menyebar fitnah kepadamu itu huwal abtar. Dialah orang yang abtar. Abtar maksudnya al-maqtu'u min kulli khair, maqtu'ul amali, maqtu'ul zakat. Abtar adalah orang yang terputus kebaikannya, orang yang terputus pekerjaannya, dan orang yang mandul. Ini semata kepada Allah. Maka kalau Allah langsung jawab, Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya keadaan orang yang membenci itulah yang abtar. Dia akan terputus kebaikan. Ketika dia mati, sudah mati habis. Tapi apa? Ketika Nabi meninggal, tidak terputus. Sampai detik ini, orang yang cinta Nabi terus bertambah. Berarti bahwa janji Allah itu benar, bahwa Nabi tidak abtar, tidak terputus kebaikannya, tapi tetap sampai sekarang orang yang mencintai Nabi dan cinta kepada Nabi. Dalam sejarah dikatakan Nabi itu punya 7 anak. Sehingga kenapa orang saat itu mengatakan abtar? Karena Nabi punya 7 anak. 6 itu dari Siti Khadijah, dari 7 anak itu 4 perempuan dan 3 laki. Yang laki-laki memang meninggal semua. Yo, saat itu laki-laki menjadi anak yang favorit. Yang nanti turunan lanang berarti tek, selanjutnya menerus habis. Jadi mungkin juga salah satu hikmah kenapa Nabi anak laki-lakinya meninggal semua. Biar memang Nabi lah Nabi terakhir yang tidak ada lagi selanjutnya. Bayangkan kalau ada putra Nabi, saya tidak bisa bayangkan. Saya kira yang terjadi mesti keturunannya wah dibulai sampai nanti tak hulu bersikap berlebih-lebihan kepada keturunan Nabi. Maka putus, selesai. Cukup anak perempuannya yang 4, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah. Yang keempatnya itu anak perempuan itu yang paling hebat adalah Fatimah. Anak perempuan yang paling dekat dengan Nabi dan selalu menemani Nabi sampai perang. Beliau Siti Fatimah itu menemani.
tiga-tiganya, yaitu anak beliau yang laki-laki Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Kalau Ibrahim ini anak dari Maria Al-Qibtiyah, kalau Qasim dan Abdullah itu dari Siti Khadijah. Semuanya meninggal dunia. Nabi pun sedih, siapapun akan sedih. Maka sangat terganggu Nabi ketika dikatakan Abtar itu. Maka Allah langsung turunkan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Demikian Bapak dan Ibu rahimahullah tafsir dari surat Al-Kautsar. Itu menjadi kabar gembira buat kita, bagi Nabi khususnya, dan umumnya bagi kita semua, bahwa kita akan diberi kautsar dan kita diperintahkan sholat dan berkorban. Dan selama kita berbuat baik, maka tidak akan terputus kebaikan kita yang kita sebut dengan istilah beramal jannah. Aku lupa dikata astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Ini tadi